Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 5. Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca Ananda dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan berkreasi nantinya Ananda dapat membuat desain cover buku. Yang ketiga, dengan membaca Ananda dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Di pembelajaran 2 yang lalu, Ananda telah mempelajari alat gerak pasif pada manusia beserta fungsinya. Hari ini, Ananda kita lanjutkan mempelajari alat gerak aktif berupa otot. Berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Otot polos, 2. Otot jantung, dan 3. Otot lurik. Mari dengarkan penjelasannya. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk mengalirkan darah. Yang kedua, bentuknya memanjang dengan ujung lancip. Yang ketiga, terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Yang keempat, terdapat 1 inti sel yang terletak di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran. Yang keenam, kontraksi lambat. Dan yang ketujuh, kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri antara lain 1. Berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Yang kedua, berbentuk silindris dan memiliki cabang. Yang ketiga, terletak pada dinding jantung. Yang keempat, terdapat 1 inti sel yang terletak di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran. Yang keenam, kecepatan kontraksi sedang. Dan yang ketujuh, kemampuan kontraksi sedang. Yang ketiga, otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Yang kedua, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang ketiga, otot lurik melekat pada rangka. Yang keempat, terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Yang kelima, bekerja dengan kesadaran. Yang keenam, kontraksi paling cepat dibandingkan dengan otot lainnya. Dan yang ketujuh, kemampuan kontraksi sebentar dan mudah lelah. Nah, sekarang Ananda akan belajar lanjutan dari materi sebelumnya, membuat cover buku atau sampul buku. Cover atau sampul buku adalah contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis, sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama. Berikutnya, ciri-ciri cover atau sampul buku adalah
1. Menggunakan huruf yang menarik perhatian. 2. Pastikan warna sampul dan huruf itu kontras. 3. Gunakan gambar yang menarik dan sesuai. 4. Menyertakan sinopsis pada sampul belakang. 5. Ada judul, ada pengarang, dan ada nama penerbit. Berikut adalah beberapa contoh cover atau sampul buku yang menarik. Nah, Ananda, kita mengulang kembali tentang materi ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ide pokok yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Dan ide pokok yang letak kalimat utamanya yang berada di awal serta di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Contoh paragraf deduktif pada kalimat paragraf berikut. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Maka kalimat utama dari paragraf tersebut adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, itu merupakan kalimat utama dari paragraf tadi. Nah, dari kalimat utama inilah terdapat ide pokok. Jadi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Berikut ini cara menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Yang pertama, membaca paragraf dengan baik. Yang kedua, mencari kalimat utamanya. Yang ketiga, menentukan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama. Jadi, ide pokok pada kalimat utama di atas adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.